Bayangkan ini, seorang pria menjalani hidupnya seperti biasa, bekerja di kantor, mengurus keluarga, dan bersosialisasi. Tapi saat diperiksa oleh dokter, ditemukan fakta yang mencengangkan. Lebih dari 90% otaknya ternyata hilang. Ia hidup dengan hanya sebagian kecil dari otak yang seharusnya ada. Bagaimana mungkin? Apakah ini berarti kita tak membutuhkan seluruh otak untuk hidup normal? Dan bagaimana ilmu pengetahuan menjelaskan fenomena luar biasa ini? Kasus ini bukan cerita fiksi, bukan urban legend, dan bukan pula kesalahan medis yang viral tanpa bukti. Ini adalah kasus nyata yang pernah mengguncang dunia neurologi. Dan hari ini, kita akan menyelami seluk-beluknya. Tapi sebelum itu, kalau kamu merasa topik seperti ini menarik dan bikin mikir, jangan lupa klik tombol suka, subscribe ke channel Kuak Fakta, dan bagikan video ini ke temanmu yang suka hal-hal aneh tapi nyata. Yuk lanjut, kisah pria ini pertama kali terungkap dalam jurnal ilmiah terkemuka, The Lancet, pada tahun 2007. Ia adalah seorang pegawai negeri sipil asal Prancis berusia 44 tahun. Ia datang ke rumah sakit bukan karena masalah otak, melainkan keluhan nyeri di kaki kirinya. Tapi saat dilakukan pemindaian otak, dokter menemukan sesuatu yang hampir tak bisa dipercaya. Ruang di dalam tengkoraknya hampir seluruhnya kosong, hanya diisi cairan cerebrospinal. Volume otaknya diperkirakan hanya sekitar 10% dari ukuran normal. Pria ini ternyata menderita kondisi medis bernama hidrosefalus. Hidrosefalus adalah penumpukan cairan di dalam rongga otak yang disebut ventricle. Biasanya, cairan ini mengalir secara normal dan membantu melindungi otak dari benturan, serta menjaga keseimbangan zat kimia. Tapi dalam kasus tertentu, seperti yang dialami pria ini, cairan tidak mengalir dengan baik dan menumpuk, memberikan tekanan berlebih pada jaringan otak. Pada kebanyakan orang, ini akan menyebabkan kerusakan neurologis serius. Namun yang membuat kasus ini unik adalah, meskipun 90% otaknya tergantikan oleh cairan, pria ini tetap bisa menjalani hidup secara mandiri. Menurut laporan, pria ini memiliki skor IQ sekitar 75. Ini memang lebih rendah dari rata-rata, tapi masih dalam rentang yang memungkinkan seseorang untuk menjalani kehidupan normal. Ia memiliki pekerjaan tetap, menikah, dan mengasuh anak-anak. Secara sosial, ia tidak menunjukkan gangguan besar. Bahkan rekan-rekannya tidak pernah mengira ada sesuatu yang salah dengannya. Fenomena ini menjadi bukti kuat akan sesuatu yang selama ini menjadi misteri dalam dunia neurologi. Neuroplastisitas. Neuroplastisitas adalah kemampuan otak untuk menyesuaikan dan mengatur ulang dirinya sendiri ketika menghadapi kerusakan atau perubahan besar. Dalam kasus pria ini, diperkirakan bahwa otaknya telah perlahan-lahan menyesuaikan sejak masa kecil, karena tekanan akibat hidrosefalus terjadi secara bertahap. Bagian-bagian otak yang tersisa secara luar biasa berhasil mengambil alih fungsi yang seharusnya tersebar di seluruh jaringan otak. Kasus ini memicu banyak diskusi di kalangan ilmuwan. Salah satu pertanyaan besar yang muncul adalah, apakah kita benar-benar membutuhkan seluruh otak kita untuk berfungsi secara normal? Atau, seberapa banyak sebenarnya otak yang benar-benar aktif dalam aktivitas harian kita? Kamu mungkin pernah dengar mitos bahwa manusia hanya menggunakan 10% otaknya. Itu mitos. Faktanya, menurut hasil pemindaian dengan teknologi seperti MRI dan PET scan, hampir seluruh bagian otak aktif pada saat-saat tertentu sepanjang hari. Tapi kasus ini seolah-olah membuka celah baru dalam pemahaman kita. Mungkin bukan soal persentase penggunaan, tapi soal efisiensi dan adaptasi struktur otak. Sebagai perbandingan, ada juga kasus lain yang tak kalah mencengangkan. Pada tahun 2014, sebuah studi terhadap pasien-pasien hidrosefalus berat menemukan bahwa beberapa dari mereka bisa bertahan hidup hingga dewasa, bahkan dengan otak yang hampir seluruhnya tergantikan oleh cairan. Salah satu dari mereka bahkan berhasil menyelesaikan pendidikan universitas. Menurut neurosaintis terkenal asal Inggris, Dr. Max Bennett, otak manusia memiliki kapasitas cadangan yang sangat besar. Artinya, jika satu bagian rusak, bagian lain bisa mengambil alih, selama kerusakannya tidak terlalu mendadak atau meluas. Ini bisa menjelaskan mengapa beberapa orang bisa tetap hidup dengan otak yang jauh lebih kecil dari normal. Namun, tetap penting untuk diingat bahwa kasus seperti ini sangat langka. Pada kebanyakan orang, kehilangan jaringan otak dalam jumlah besar hampir selalu menyebabkan gangguan neurologis berat, bahkan kematian. Tapi justru karena kelangkaannya, kasus seperti pria dari Prancis ini menjadi sangat berharga bagi dunia medis.
Ia membantu membuka wawasan baru tentang bagaimana otak bekerja, seberapa fleksibel strukturnya, dan bagaimana ia bisa menyesuaikan dengan kondisi ekstrem. Kita lanjut ke topik yang lebih dalam. Mari kita lihat bagaimana sebenarnya otak manusia berkembang dan bagaimana ia bisa berubah bentuk atau fungsi dari waktu ke waktu. Ketika bayi lahir, otak mereka hanya seberat sekitar seperempat dari ukuran otak orang dewasa. Tapi dalam 2 tahun pertama, otak berkembang pesat, membentuk jutaan koneksi saraf setiap harinya. Proses ini disebut sinaptogenesis. Nah, dalam kasus seperti pria Prancis tadi, jika gangguan seperti hidrosefalus sudah terjadi sejak bayi, otak yang berkembang akan otomatis menyesuaikan struktur dan jalur sarafnya agar bisa tetap menjalankan fungsi dasar. Inilah yang membuat anak-anak memiliki kapasitas neuroplastisitas yang jauh lebih tinggi dibanding orang dewasa. Otak mereka seperti tanah liat yang masih bisa dibentuk ulang. Di sisi lain, jika kerusakan besar pada otak terjadi pada orang dewasa, kemampuannya untuk beradaptasi jauh lebih kecil. Itulah sebabnya pasien stroke misalnya butuh waktu lama untuk pulih, dan hasil pemulihannya tidak selalu optimal. Menariknya, beberapa ahli bahkan mulai mempertimbangkan bahwa kita mungkin terlalu meremehkan kekuatan jaringan otak yang tersisa. Berdasarkan penelitian yang dikutip dari Nature Neuroscience, para ilmuwan menemukan bahwa meskipun sebagian besar jaringan otak dihapus secara eksperimen pada hewan uji, perilaku mereka tetap bisa kembali normal setelah masa adaptasi tertentu. Ini menunjukkan bahwa otak lebih seperti jaringan dinamis, bukan mesin statis yang harus punya bagian utuh untuk bekerja. Kalau kamu sampai di sini dan masih penasaran, berarti kamu memang pencari fakta sejati. Bantu channel ini terus berkembang dengan menekan tombol like dan subscribe sekarang juga. Tulis pendapatmu di komentar. Apakah kamu percaya bahwa manusia sebenarnya bisa hidup dengan sebagian kecil otaknya? Atau kamu justru merasa kasus seperti ini adalah keajaiban langka yang tidak bisa dijadikan patokan? Lanjut ke topik lain yang berkaitan erat. Fenomena orang yang hidup dengan kondisi otak unik lainnya, seperti Savant Syndrome. Ini adalah kondisi ketika seseorang memiliki kerusakan otak atau gangguan perkembangan, tapi menunjukkan kemampuan luar biasa di bidang tertentu, seperti matematika, seni, atau ingatan. Salah satu yang paling terkenal adalah Kim Peek, pria yang menjadi inspirasi karakter utama film Rain Man. Ia bisa mengingat ribuan buku dan memproses informasi dengan kecepatan luar biasa. Padahal secara medis, ia memiliki kelainan pada corpus callosum, bagian otak yang menghubungkan belahan kiri dan kanan. Contoh lainnya adalah Daniel Tammet, yang mampu menghitung bilangan prima dan menghafal angka pi hingga puluhan ribu digit, tetapi juga memiliki autisme ringan. Otaknya bekerja dengan cara yang berbeda, tapi bukan berarti lebih buruk. Ini memperkuat gagasan bahwa struktur otak bukan satu-satunya penentu kecerdasan atau kemampuan manusia. Cara otak beradaptasi dan menyusun ulang fungsinya bisa menghasilkan hal-hal yang jauh di luar dugaan. Kembali ke kasus pria dari Prancis. Setelah kisahnya dipublikasikan, banyak ilmuwan mencoba memahami bagaimana otak mini ini bisa mengatur fungsi tubuh yang begitu kompleks. Salah satu penjelasan yang muncul adalah bahwa area-area penting seperti batang otak dan bagian otak tengah mungkin tetap utuh. Area ini mengatur fungsi vital seperti pernapasan, detak jantung, dan refleks dasar. Sementara fungsi-fungsi yang lebih tinggi, seperti bahasa dan pengambilan keputusan, mungkin telah dipindahkan ke sisa jaringan otak melalui proses adaptasi bertahun-tahun. Proses ini bukan sesuatu yang bisa terjadi dalam semalam. Perlu waktu puluhan tahun bagi otak untuk membentuk jalur-jalur baru, memanfaatkan jaringan yang tersisa, dan menyusun kembali fungsinya. Karena itulah, kasus seperti ini hanya mungkin terjadi jika gangguan otak berkembang secara perlahan sejak kecil. Selain itu, para peneliti juga menemukan bahwa lingkungan, pola asuh, dan pengalaman hidup berperan besar dalam menguatkan adaptasi otak. Dalam konteks ini, pria Prancis tadi kemungkinan memiliki kehidupan yang cukup stabil dan dukungan sosial yang baik, sehingga otaknya bisa terus berkembang dan menyesuaikan diri tanpa hambatan berarti. Di bagian akhir ini, mari kita renungkan sejenak. Kasus seperti ini membuat kita bertanya ulang, apakah yang sebenarnya membuat seseorang menjadi utuh? Apakah kita bisa mendefinisikan manusia hanya dari jumlah jaringan otak yang ia miliki? Atau justru dari kemampuannya untuk terus bertahan dan menyesuaikan diri dengan tantangan hidup? Otak, organ paling kompleks di tubuh manusia, ternyata tidak sekaku yang kita bayangkan.
Ia bisa membentuk ulang dirinya, mengganti jalur fungsionalnya, bahkan hidup dengan sebagian kecil volumenya. Ini bukan hanya pelajaran medis, tapi juga pelajaran tentang ketahanan manusia. Kemampuan kita untuk tetap berfungsi meskipun dalam kondisi yang paling ekstrem. Kalau kamu merasa informasi ini membuka wawasan dan bikin kamu berpikir ulang tentang tubuh manusia, bantu kami menyebarkan fakta-fakta unik seperti ini dengan membagikan video ini ke teman dan keluargamu. Jangan lupa untuk subscribe karena masih banyak kisah mengejutkan dan ilmiah lainnya yang akan kita bongkar di Kuak Fakta. Sampai jumpa di fakta selanjutnya, karena dunia ini penuh hal aneh yang nyata.